Saya punya suami, kami menikah lama ya. Awal-awal menikah, saya ini anak pesantren. Saya hidup 12 tahun di pondok pesantren. Ketika saya menikah dengan suami saya ini, usia saya 23 tahun, 12 tahunnya saya sudah belajar di pondok pesantren, yang menjadikan saya bukan hanya murid pesantren, tapi juga ustazah di Darul Zahra dari Hadramaut. Saya mengajarkan fikih 4 madhab. Sementara suami saya, jangankan belajar di pondok pesantren, ikut daurah pesantren yang sebentar itu pun tak pernah gitu. Jadi ini dari kubu, dari barat ke timur gitu ya, saya dengan suami itu. Dan tentu saja ada banyak sekali ketidakcocokan dalam rumah tangga. Dan kalau saya sama suami ada permasalahan, misalnya adu argumen, perdebatan dan sebagainya gitu ya, dia marah gitu, saya selalu berpikir memang dia aja yang bisa marah, saya juga. Dan kalau saya pikir-pikir sekarang, kesian sekali suami saya itu. Dulu kalau dia marah aja. Kalau saya jawabin marah dia, saya pakai ayat, pakai hadis. Betapa sangat tertekan sekali kehidupannya ya. Dimarahin sama istri bawa ayat, bawa hadis begitu ya. Biasanya kalau dia pas marah begitu, dia akan keluar dari rumah, sesekali juga dengan tutup pintunya keras-keras begitu kan, kemudian dia pergi gitu. Saya tak lama biasanya dijemput untuk majelis talim, untuk pergi majelis. Pernah satu waktu saya datang ke majelis, saya harus bahas ayat, bahas hadis. Hadisnya, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakit la'anathal malaikatu tusbih. Kalau ada seorang istri, suaminya sedang marah, dia dilaknat sama malaikat sampai pagi hari. Rasanya saya baca hadis itu macam ditampar gitu. Ya Allah, Halimah, bagaimana kamu menyampaikan hadis mengenai istri yang solehah sementara kamu sendiri tidak solehah? Teman-teman sekalian, akhirnya saya jadi berpikir gitu, berarti saya salah. Nanti kalau dia marah lagi, saya tak akan jawab gitu. Satu waktu dia marah lagi, saya diam aja. Terus dia tanya, kenapa kamu diam? Saya bilang, saya jawab salah, sekarang saya diam juga salah. Dia bilang, kamu tuh diam, tapi muka kamu tuh semuanya jawaban. Satu hari dia bicara seperti ini, kamu kan ustazah, kamu biasa menyampaikan, orang mendengarkan. Tidakkah kamu pernah berpikir bahwa bisa jadi teguran yang saya sampaikan kepadamu adalah pesan-pesan untuk kamu lebih mendengarkan gitu? Siapa lagi yang akan menyampaikan pesan kepada kamu Halimah kalau bukan saya? Siapa lagi yang akan membenarkan kamu, membenahi kamu kalau bukan saya? Saya lama gitu mikir, saya pikir, subhanallah, betul sekali gitu. Bisa jadi apa yang disampaikan suami saya adalah pesan-pesan yang Allah hendak sampaikan untuk saya. Mulai hari itu kalau suami saya marah, saya dengarnya sebagai pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya. Ternyata dia marahnya malah tidak lama, dan malah tambah jadi semakin jarang aja ya. Sekarang saya rindu dengan kemarahan gitu. Jadi kalau dia marah gitu kan, kamu kenapa begini gitu, kenapa kamu kurang perhatian Halimah? Saya bilang, iya betul sekali tuh, saya tuh sulit sekali untuk memperhatikan terhadap hal-hal yang saya anggap hal-hal yang remeh gitu. Gimana caranya? Saya bilang, kasih tahu saya. Subhanallah, dan dengan cara itu kemarahannya kemudian menjadi sedikit gitu. Saya melihatnya sebagai pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak sampaikan kepada saya.